Belakangan Bapak mengatakan, saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan, loh Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran. Belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan, saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan karena harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya, MK sudah mutus, sudah diikuti. Ya. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecahkan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi agennya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri, wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan, jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, yuk negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya, diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah kan. Betul. Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies. Saya kira untuk Jakarta. Memang ini harus kita lawan ya, dalam pengertian saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gus Dur, atau dari Gus Dur ke Ibu Mega dan seterusnya. Saya nggak mau. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik, bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik, bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas visi bersama untuk melihat ke depan. Karena berdua akhirnya gabung dalam pemerintahan 2019-2024 itu soal lain, tapi kedamaian transisional ini harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya, dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik, dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan.
Nah, itu yang kita inginkan, dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit, kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu adalah jaminan yang harus kita berikan juga. Bangsa Amerika itu, Bung, apapun yang terjadi oleh pemimpinnya itu dijagain. Seolah-olah pemimpin itu nggak boleh salah. Karena dia pernah memimpin kita, nggak boleh dihina. Bangsa seperti Amerika loh. George Bush itu penjahat perang dan oleh banyak negara dia nggak boleh datang. Tapi dalam tubuh bangsa Amerika dia dijaga untuk menjaga wibawa politik dan transisi bangsanya itu yang baik. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan, loh, Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu. Nah, jadi saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu, Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone, ada kebebasan publik, nggak mungkin lah orang itu jahat. Tapi sekali lagi karena nggak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan sistem. Misalnya kritik bahwa hilangnya demokrasi. Saya terus terang, Bung, ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf, ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu tidak ada yang nyalahkan kampus, tidak ada yang nyalahkan guru besar, tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu. Ketua-ketua umum partai yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini, oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal, kita permisif, ya kan? Dengan persekusi. Loh, itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat, loh kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah, sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal, ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan, kan begitu ceritanya.